الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in fi Mabani Al-Arba'in fi Mabani al-Islam wa Qawaid al-Ahkam. 40 hadis tentang pokok-pokok Islam dan hukum-hukum dasar, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama hadis nomor 16, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada orang yang minta wasiat kepada beliau dengan mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Dan beliau mengulang-ulang redaksi ini, jangan engkau marah, jangan engkau marah, yang menunjukkan bahwasanya menahan amarah adalah salah satu hal yang prinsip dalam agama kita. Kalau kita bisa wujudkan akhlak ini, maka insyaAllah kita akan meraih kebaikan yang banyak, yaitu dengan mempelajari akhlak-akhlak Islam, akhlak-akhlak Al-Quran, sehingga kita terhindar dari marah. Dan jika marah terjadi, maka kewajiban kita adalah menahan diri, menahan amarah. Jangan sampai marah tersebut meledak tapi kita tahan. Di antaranya juga dengan beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau merubah posisi dari berdiri menjadi duduk, dari duduk menjadi berbaring, dan semacamnya. Hari ini kita akan mempelajari sebuah hadis agung yang lain, sebuah hadis pokok yang lain dalam agama kita, yaitu hadis nomor 17 dalam kitab Arba'in ini, yang merupakan hadis dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. Diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Maka kalau kalian membunuh, hendaklah kalian memperbaiki cara membunuh. Dan kalau kalian menyembelih, hendaklah kalian memperbaiki cara menyembelih kalian. Dan hendaklah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan mengistirahatkan binatang sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis riwayat Muslim, otomatis hadis yang sahih, yang diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Abu Ya'la Shaddad bin Aus Al-Khazraji Al-Ansari. Jadi kunyah beliau adalah Abu Ya'la, nama beliau adalah Shaddad, ayah beliau adalah Aus, Shaddad bin Aus Al-Khazraji. Al-Khazraji adalah salah satu kabilah penting di kota Madinah. Al-Ansari berarti beliau berasal dari Madinah. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang mengumpulkan antara ilmu dan ibadah. Beliau dikenal sebagai seorang ulama dan faqih
juga dikenal dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada masa pemerintahan beliau untuk menjabat sebagai Bupati Hims, sebuah kota di Syam. Dan beliau wafat pada tahun 58 Hijriah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita umat Islam untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Kata kataba dalam hadis ini artinya adalah mewajibkan. Ini adalah kitabah syar'iyah, sebuah kewajiban syar'i, kewajiban agama. Bukan kitabah kauniyah seperti penulisan takdir, tapi ini adalah mewajibkan suatu urusan agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam." Wahai orang-orang yang beriman, telah wajib atas kalian untuk berpuasa, yakni pada bulan Ramadan yang baru saja lewat. Dan kita berdoa semoga Allah menerima dari kita ibadah kita selama bulan Ramadan itu. Jadi kataba artinya adalah mewajibkan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Dalam segala hal. Dalam ibadah kita, dalam muamalah kita dengan sesama manusia, dalam urusan pekerjaan kita, semuanya kita diwajibkan untuk berbuat baik dalam hal-hal itu. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan beberapa contoh berbuat baik. Jadi di sini berbuat baik maksudnya adalah memperbaiki cara. Itu yang dimaksudkan. Kita mengetahui bahwasanya agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita membutuhkan dua syarat. Kita harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah menjalankan ibadah itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua itu menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak cukup niat yang baik, tapi caranya juga harus baik. Tidak cukup niat yang ikhlas, tapi ibadahnya juga harus disyariatkan dalam agama kita. Ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sudah kita pelajari bersama dalam hadis yang pertama, hadis Umar radhiyallahu anhu tentang niat. Kemudian syarat yang kedua telah kita pelajari bersama dalam hadis Aisyah, hadis nomor 5. Bahwasanya ibadah kita harus ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan hadis ini menjelaskan tentang tata cara, yaitu setelah kita ikhlas dalam niat, setelah kita pastikan ibadah kita ada contohnya dari Rasulullah SAW, bukan sebuah ibadah baru yang kita ciptakan sendiri. Nah, hadis ini membahas tentang memperbaiki tata cara ibadah tersebut. Jadi, dalam sholat kita harus ikhlas. Setelah kita pastikan bahwasanya sholat itu adalah masyru', disyariatkan dalam agama kita, diperintahkan dalam agama kita. Nah, hadis ini memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam sholat kita. Jadi memperbaiki tata cara sholat kita. Setelah kita pastikan keikhlasan niat kita, kita pastikan sholat ini ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW diperintahkan dalam Islam. Nah, sekarang kita juga harus memeriksa apakah tata cara sholat kita sudah baik, sudah benar. Jadi, kita diperintahkan untuk memperbaiki tata cara ibadah kita, tata cara muamalah kita, tata cara kita bergaul dengan orang lain. Nah, ini yang dibahas oleh hadis ini. Makanya,
di akhir hadis Nabi Muhammad SAW membuat beberapa contoh. Beliau mengatakan, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ. Maka kalau seorang di antara kalian membunuh, jika kalian membunuh, maka hendaklah kalian memperbaiki cara membunuh kalian. Inilah Islam. Subhanallah. Yang namanya membunuh, ya, tentunya orang kalau sudah terbunuh, ya sudah, dia akan mati. Nggak bisa diapa-apakan lagi. Tapi meskipun begitu, agama Islam yang sempurna ini mengajarkan kita adab dalam membunuh. Yaitu membunuh orang-orang yang berhak untuk dibunuh. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, ada hal-hal yang membuat orang boleh dibunuh dalam Islam. Misalnya, membunuh di medan tempur. Dan ini disepakati oleh umat manusia semuanya. Orang yang membunuh di medan tempur, itu dianggap sebagai pahlawan. Tidak dianggap sebagai pengecut. Dianggap sebagai pahlawan yang membela agamanya atau membela negaranya. Ada pembunuhan yang hak, ada pembunuhan yang boleh, legal dalam agama kita. Juga misalnya membunuh orang yang berhak dibunuh dalam Islam. Misalnya membunuh orang yang keluar dari ajaran agama Islam, murtad. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Atau membunuh sebagai qisas, membunuh orang yang telah membunuh orang lain tanpa hak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk melakukan qisas pada orang-orang yang terbunuh. Atau contoh lain juga adalah menegakkan had, menegakkan hukuman dalam syariat Islam. Misalnya orang yang berzina dalam keadaan sudah pernah menikah, hukumannya adalah dirajam. Saat kita membunuh orang yang berhak untuk dibunuh, maka kita diperintahkan untuk melakukannya dengan cara terbaik. Menggunakan cara yang paling cepat bisa membuat orang tersebut beres. Tidak ketakutan dahulu. Tapi lakukan cara terbaik diantaranya dengan menggunakan alat yang paling cepat untuk mematikan. Islam mengajarkan kita seperti itu. Termasuk di antara adab yang diajarkan dalam pertempuran adalah larangan untuk membunuh bayi, anak-anak, ataupun wanita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, "Fa'ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i was-sibyan." Maka Nabi Muhammad SAW mengingkari pembunuhan wanita dan anak-anak. Mereka tidak ikut berperang. Maka kita dilarang untuk membunuh mereka. Dan saat mensyarah hadis ini, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, dan para ulama sepakat untuk mengamalkan hadis ini. Dan mereka juga sepakat atas haramnya membunuh wanita dan anak-anak selagi mereka tidak ikut membunuh, selagi mereka tidak ikut bertempur. Artinya, hukum dasarnya tidak boleh dibunuh, kecuali kalau mereka mungkin masih anak-anak tapi sudah terlatih. Atau ada wanita juga tapi juga terlatih, bahkan menjadi bagian dari pasukan musuh, yang barangkali juga memiliki kemampuan lebih baik daripada sebagian tentara pria. Yang seperti itu baru boleh untuk dibunuh. Tapi para wanita yang tidak ikut bertempur, anak-anak yang hanya main-main di rumah mereka, mereka tidak boleh dibunuh dalam agama kita. Juga untuk para wali, para kerabat yang memiliki hak untuk melakukan qisas, mereka juga tidak boleh sembarangan membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ.
innahu kana mansura. Dan barang siapa yang terbunuh secara terzalimi, maka kami telah menjadikan kuasa untuk walinya. Maka hendaklah walinya tidak berlebihan dalam membunuh. Sesungguhnya dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh untuk berlebihan dalam membunuh, misalnya membunuh orang yang tidak membunuh. Dalam agama kita kalau ada orang yang membunuh orang lain ya tanpa hak, diputuskan ini kezaliman, dilakukan dengan sengaja tanpa ada hak, maka orang yang membunuh berhak untuk dibunuh. Ini yang namanya qisas. Nyawa dengan nyawa. Membunuh dibalas dengan dibunuh. Tapi yang berhak dibunuh adalah orang yang membunuh saja. Keluarganya tidak. Kepala sukunya tidak. Maka fala yusrif fil qatl. Jangan sampai wali orang yang terbunuh berlebihan dalam membalas. Seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah dahulu. Kalau misalnya ada seorang kepala suku yang terbunuh. Yang membunuh adalah orang biasa dari kabilah lain. Maka ketika si pembunuh ini akan dibunuh, kabilah yang kepala sukunya terbunuh, mereka akan protes. Mereka mengatakan, ini hanya rakyat jelata. Yang terbunuh dari kami adalah kepala suku kami. Maka tidak adil, tidak imbang. Kami menuntut kepala suku kalian juga dibunuh. Nah ini sebuah kezaliman. Kepala sukunya tidak ikut membunuh. Kenapa? Dia yang harus dibunuh. Dalam agama Islam yang seperti ini dilarang. Jadi fala yusrif fil qatl. Enggak boleh berlebihan dalam membunuh. Dan dikecualikan dari al-ihsan fil qatl ya, berbuat baik dalam membunuh, memperbaiki cara membunuh ini beberapa hal. Jadi saat kita membunuh di medan tempur, membunuh dalam qisas ya, maka kita diperintahkan untuk melakukan cara terbaik menggunakan alat yang paling mudah, alat yang paling cepat bisa membuat orang mati. Tidak membuat mereka tersiksa, tidak membuat mereka terluka dahulu lama baru kemudian akhirnya terbunuh setelah 2 minggu, setelah 1 bulan. Tidak seperti itu. Tapi ada pengecualian untuk qisas jika cara membunuhnya dilakukan dengan cara-cara yang keji. Nabi Muhammad SAW menghukum orang Yahudi yang ada pada zaman beliau dengan diqisas, yaitu dibenturkan di antara 2 batu. Kenapa? Karena begitulah cara dia membunuh seorang anak kecil. Ada seorang Yahudi yang membunuh seorang jariyah, ya, seorang anak kecil, ya, dengan membenturkannya di antara 2 batu. Maka dalam agama Islam aturannya adalah qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan atas kalian untuk menegakkan qisas pada orang-orang yang terbunuh. Qisas itu caranya dengan cara yang sama yang dipakai oleh si pembunuh untuk membunuh korbannya. Ketika Yahudi ini membunuh anak kecil tersebut dengan membenturkannya di antara 2 batu. Radha jariyatan baina hajarain. Maka itu pula yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk pembalasan. Dan itu hukum Allah, itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika orang-orang Uraniyin yang datang ke kota Madinah, mereka diikram, dihormati oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tamu. Mereka lapar diberikan makan, mereka sakit mereka diobati. Tapi kemudian akhirnya mereka justru malah menjatuhkan penggembala yang melayani mereka selama mereka berkunjung ke kota Madinah. Mereka justru malah menjatuhkan penggembala tersebut ke dalam jurang. Maka hukuman Islam ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Uraniyin ini ditegakkan qisas atas mereka dengan dijatuhkan ke dalam jurang sebagaimana yang mereka lakukan kepada si penggembala. Juga termasuk yang dikecualikan adalah rajam. Rajam ini dilakukan dengan
dengan melempar batu sampai orang yang dirajam meninggal. Ini juga bukan pembunuhan dengan cara tercepat, bukan dengan alat yang paling canggih, yang paling cepat bisa mematikan orang, tapi dengan melempar batu yang mungkin butuh waktu agak lama. Tapi ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang berzina dalam keadaan sudah pernah menikah. Maka rajam dan qisas ini dikecualikan dari keumuman perintah untuk melakukan pembunuhan dengan alat yang paling baik, alat yang paling cepat yang bisa membuat orang segera beres dan tidak tersiksa. Maka dalam hal ini kita katakan bahwasanya al-ihsan, yang memperbaiki caranya adalah bukan dengan alat yang tercepat, tapi kita melakukannya dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW secara lebih spesifik. Yang qisas dibalas sesuai dengan caranya membunuh, yang dirajam dia dilempari batu sampai meninggal, karena itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Tapi di luar itu kita diwajibkan untuk melakukan pembunuhan dengan cara terbaik, dengan cara yang paling rapi, yang paling beradab, yang paling cepat, seperti di medan tempur misalnya. Ini contoh yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang memperbaiki cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memperbaiki cara kita membunuh di medan tempur. Contoh yang kedua, beliau mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Dan kalau kalian menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelih kalian. Al-qitlah artinya adalah cara membunuh. Fa ahsinul qitlah, perbaikilah cara membunuh kalian. Fa ahsinudz dzibhah artinya perbaikilah cara menyembelih kalian. Wazannya adalah fi'lah. Ini namanya ismul hay'ah. Istilah dalam bahasa Arab yang menunjukkan cara membunuh, cara menyembelih, cara duduk, cara berdiri. Itu namanya ismul hay'ah, wazannya adalah fi'lah. Kita katakan qitlah, dzibhah, jilsah, wiqfah. Artinya cara. Jadi kita diperintahkan juga untuk memperbaiki cara menyembelih kita. Menyembelih apa? Menyembelih binatang yang boleh disembelih. Menyembelih bahaimul an'am, menyembelih binatang ternak. Menyembelih ayam yang biasa kita lakukan sehari-hari. Tidak sembarangan, tapi kita diajari caranya yang terbaik oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana caranya? Beliau mengatakan, wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaklah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dahulu. Jangan kita menyembelih dengan pisau yang tumpul, yang nanti membuat ayam yang kita sembelih tersiksa dahulu sebelum akhirnya meninggal, sebelum akhirnya mati. Ya. Kita tajamkan, jangan memakai pisau yang tumpul. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia mengistirahatkan binatang ternaknya. Hendaklah dia mengistirahatkan sembelihannya. Mengistirahatkan sembelihan baik sebelum disembelih maupun setelah disembelih. Sebelum disembelih dengan menuntunnya secara perlahan-lahan. Jangan dipegang terlalu erat sehingga dia tidak punya kesempatan untuk sedikit pun bergerak. Kemudian juga dibuat santai, jangan sampai dia tersiksa dahulu. Melihat saudaranya terbunuh di depan mata dia. Melihat anaknya disembelih dahulu sebelum dia. Melihat pasangannya disembelih di depan mata dia. Ini membuat mereka tidak rileks. Kita harus membuat mereka rehat, rileks sebelum disembelih. Juga dibuat rileks, istirahat setelah disembelih. Jangan langsung dijagal. Jangan langsung dipotong-potong. Jangan langsung dikuliti, tapi istirahatkan dahulu sejenak sampai benar-benar arwahnya terpisah dari badannya.
wal yurih dzabihatahu, hendaklah seorang di antara kalian mengistirahatkan binatang sembelihannya. Baru setelah ruhnya benar-benar berpisah dari badannya, kita angkat, boleh kita kuliti, kita potong-potong. Ini di antara adab Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, disebutkan bahwasanya beliau melewati suatu kaum yang mengikat binatang, atau persisnya adalah ayam, ya. Beliau menyebutkan melewati suatu kaum yang memasang ayam sebagai target lemparan panah. Mereka melempari ayam itu dengan panah mereka dengan cara dibuat sasaran, dibuat sansak. Maka Ibnu Umar bertanya, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang melakukan ini? Kemudian beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadza." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan hal seperti ini. Ini perbuatan terlaknat, ini dosa besar. Jadi menyiksa binatang, menjadikannya sebagai target, menjadikannya sebagai sansa, sasaran untuk dipanah. Sebuah perbuatan yang tidak berkemanusiaan, tidak beradab, menyiksa binatang sedemikian rupa. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melaknat hal itu. Artinya mendoakan pelakunya agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka penyebutan laknat dalam hal ini menunjukkan bahwasanya menjadikan binatang sebagai sasaran, ya, sebagai alat latihan memanah, ini adalah sebuah dosa besar. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, atau beliau, annahu naha an yuttakhadha syai'un fihi ar-ruhu gharadan. Beliau melarang binatang yang memiliki ruh. Beliau melarang sesuatu yang memiliki ruh, baik itu manusia ataupun binatang, dijadikan sebagai sasaran. Maksudnya dijadikan sebagai sasaran untuk panahan, latihan memanah dan semacamnya. Silahkan memakai barang-barang yang tidak memiliki ruh, pepohonan atau kayu atau target yang biasa kita kenal di zaman kita. Jangan sampai menjadikan targetnya adalah manusia atau binatang yang memiliki ruh. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah SAW melewati seorang pria yang meletakkan kakinya di atas badan seekor kambing, atau di atas permukaan badan seekor kambing. Dan ketika bersiap untuk menyembelih ini, dia juga mengasah pisaunya. Dia mengasah pisaunya. Disebutkan dalam hadis ini, وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا. Sementara binatang sembelihannya melihat dia saat sedang mengasah pisau ini. Jadi Nabi Muhammad SAW melewati seorang pria yang sedang persiapan untuk menyembelih, sudah siap menyembelih, dan sambil persiapan dengan menginjakkan kakinya di badan si kambing, dia mengasah pisaunya di depan kambing itu. Dan kambing itu melihat. Maka Rasulullah SAW, orang yang paling penyayang, orang yang paling lembut hatinya, mengingkari hal ini. Beliau mengatakan, afala qabla hadha, tidakkah engkau melakukan ini sebelum ini? Tidakkah engkau melakukan hal itu sebelum ini? Kenapa tidak diasah di rumah dulu? Diasah di balik pohon sana. Jangan di depan binatangnya langsung. Afala qabla hadha aturidu an tumitaha mautatin? Apakah engkau ingin untuk membunuhnya beberapa kali? Tentunya pembunuhan itu satu kali, tapi ketika binatang ini merasa tersiksa, takut dahulu,
stres, maka itu seolah-olah adalah kematian sebelum akhirnya dia benar-benar mati. Ini semuanya diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, hendaklah binatang sembelihan dibawa ke tempat penyembelihannya dengan lemah lembut, pelan-pelan, tidak dengan dipaksa, dengan sambil meronta-ronta dan semacamnya. Tapi beliau mengatakan dibawa atau dituntun ke tempat penyembelihan dengan lemah lembut, pelan-pelan. Wa tuwaras sikinu anha, pisau kita sembunyikan dari penglihatannya. Wala tudharu sikinu illa 'inda dzabh, dan pisau tersebut tidak kita keluarkan kecuali saat momen menyembelih. Ini ringkasan adab menyembelih yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Dan kalau kita berbuat baik, memperbaiki cara menyembelih kita, menyayangi binatang, maka itu semuanya adalah sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad dalam musnad beliau, musnad Imam Ahmad, dari Muawiyah bin Qurrah, dari ayahanda beliau, menyebutkan bahwasanya ada seorang pria yang bertanya atau berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni la adbahu syah wa ana arhamuha." Wahai Rasulullah, sungguh saya ini menyembelih kambing, dan saat menyembelihnya saya menyayanginya. Artinya saya membunuhnya dengan cara yang lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Dituntun dengan cara yang baik, dituntun dengan pelan-pelan, tidak mengasah pisau di depan dia, tidak menyembelih anaknya atau pasangannya atau adik kakaknya di depan mata dia. Ini adalah bentuk rahmat ketika menyembelih. Wahai Rasulullah, sungguh saya menyembelih seekor kambing dan saya menyayanginya. Saya menunjukkan kasih sayang saat menyembelih kambing ini. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wasyatu in rahimtaha rahimakallah." Dan kambing itu kalau engkau menyayanginya, engkau tunjukkan kasih sayang saat engkau menyembelihnya, Allah akan merahmatimu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ketika kita tunjukkan rahmat kita, tunjukkan kasih sayang kita saat menyembelih binatang yang toh nanti juga akan mati, tapi kita menjalankan ini sesuai dengan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kasih sayang kita kepada binatang sembelihan itu akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza' min jinsil amal, kasih sayang dibalas dengan kasih sayang yang lebih besar, yaitu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang kita semuanya mengharapkannya. Jadi memperbaiki cara menyembelih adalah sebuah kewajiban dalam Islam. Dan buahnya di akhirat, bahkan barangkali sebelum di akhirat juga ada buahnya di dunia. Allah akan merahmati kita di dunia, kemudian merahmati kita di akhirat kelak insyaallah. Jadi ini adalah contoh kedua yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua contoh. Yang pertama, memperbaiki cara membunuh. Yang kedua, memperbaiki cara menyembelih. Dalam kerangka penjelasan beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik, memperbaiki cara kita dalam segala sesuatu. Maka dua hal ini adalah contoh saja. Tapi di depan Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan bahwasanya memperbaiki cara ini diwajibkan atas kita sebagai hamba-hamba Allah dalam semua perkara. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan, berbuat baik, memperbaiki cara kita dalam segala sesuatu. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala saat mensyarah hadis ini beliau mengatakan bahwasanya al-ihsan, ya, berbuat baik atau memperbaiki cara itu bihasabi nisbi. Artinya tergantung pada objeknya. Berbeda dari satu objek ke objek yang lain. Berbeda caranya dari ibadah ke muamalah. Berbeda caranya dari perkara A ke perkara B. Maka beliau menyebutkan beberapa contoh.
Berbuat baik atau memperbaiki cara dalam ibadah kita adalah dengan menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan cara yang diminta. Paling tidak melakukan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan memenuhi syarat-syaratnya. Saat kita sholat misalnya, paling tidak kita penuhi syarat-syaratnya, kita lakukan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Ini yang wajib, ini adalah level wajib. Ada level yang lebih tinggi, yaitu level mustahab, yaitu dengan menambahkan perkara-perkara sunnah dalam sholat kita. Nah, itu namanya memperbaiki cara sholat. Kita diperintahkan untuk memperbaiki cara ibadah kita, juga cara sholat kita. Siapa yang memerintahkan? Allah yang memerintahkannya. Sebagai kelengkapan. Ya. Setelah kita ikhlas, kita melakukan ibadah yang jelas disyariatkan, yaitu sholat, maka jangan lupa cara sholatnya juga harus kita perbaiki. Ini menjadi fokus hadis ke-17 dalam Arba'in Nawawiyah ini. Kemudian contoh yang lain dalam masalah meninggalkan perkara-perkara yang haram. Tadi yang pertama yang dicontohkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali berhubungan dengan sabar dalam menghadapi ketaatan, sholat, puasa, zakat, haji. Kita lakukan dengan sebaik mungkin. Nah, sekarang yang berhubungan dengan kesabaran dalam menghadapi maksiat. Bagaimana cara kita memperbaiki cara dalam meninggalkan maksiat? Caranya, kata beliau, adalah dengan meninggalkan maksiat itu, menghindarinya secara total. Saat kita dihadapkan pada zina, kita harus meninggalkannya. Tidak hanya meninggalkannya, tapi juga harus menjauhinya. Wala taqrabuz zina, dan jangan kalian mendekati zina. Saat kita dihadapkan pada dosa riba, kita harus bertakwa kepada Allah, jangan sampai jatuh ke situ. Kita tinggalkan, kita hindari dengan total. Tidak main-main ya dengan membuat akad-akad, skema-skema yang akhirnya membuat kita kembali kepada riba. Kita bungkus demikian rupa, kita namai dengan nama-nama yang mentereng, nama-nama yang tidak terkesan riba, tapi ternyata ribanya tidak keluar. Ribanya tetap ada. Ini terjadi pada sebagian orang. Dan dilakukan oleh sebagian orang pada zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti bai'ul ainah, jual beli ainah. Itu contoh ngakali suatu akad yang ada riba, tapi kemudian dibungkus demikian rupa sehingga orang mengatakan itu bukan riba, tapi hakikatnya masih tetap riba. Kemudian saat kita bermuamalah dengan orang lain, atau sebelum itu, sabar yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi musibah. Ketika kita diuji dengan musibah, maka cara ihsannya, cara memperbaiki cara adalah dengan bersabar saat menghadapi musibah itu. Jadi ihsan dalam menghadapi musibah adalah dengan bersabar. Ini yang wajib. Tidak keluar kata-kata yang tidak diridhai Allah. Tidak mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa taala, mengatakan takdir itu kejam dan lain sebagainya. Tapi kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan kata-kata yang dibolehkan dalam agama kita. Jangan sampai juga keluar aksi-aksi yang dilarang. Memukul-mukul wajah kita, merobek-robek baju, menangis, meraung-raung. Itu menafikan kesabaran yang dituntut saat kita menghadapi musibah. Itu yang wajib, sabar. Ada level mustahab, level sunnah. Yaitu ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kematian anaknya. Kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan untuk orang tersebut rumah di surga yang dinamai sebagai Baitul Hamd, rumah pujian.
Allah perintahkan malaikat untuk membangunkan bagi hamba tersebut rumah yang dinamai sebagai Baitul Hamdi. Karena keridhaan dia ingat bahwasanya anak tersebut adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mencabut anak itu, memanggil kembali anak itu, maka dia dengan sepenuh keridhaan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali. Ini adalah ridha. Kemudian ihsan dalam muamalah kepada orang lain. Saat bergaul dengan mereka, kepada tetangga kita, kita dilarang menyakiti mereka. Kita diperintahkan untuk membantu mereka, menolong mereka, berbuat baik kepada mereka, menghormati mereka. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya, menghormati tamunya, dengan misalnya memberikan tumpangan, memberikan suguhan, jamuan, bahkan mengajak mereka menginap paling tidak 1 malam jika mereka adalah musafir, seperti yang disebutkan dalam hadis nomor 15 yang baru saja kita pelajari bersama. Ini adalah ihsan dalam muamalah kita kepada orang lain. Juga ada ihsan yang wajib atas para pejabat, para pemimpin negara, para raja, para presiden, para kanselir, para perdana menteri, yaitu untuk berbuat adil dalam memimpin negara mereka, tidak menzalimi rakyat, menunjukkan kasih sayang kepada mereka, mencintai mereka. Ini kewajiban para pemimpin. Ihsan yang harus mereka wujudkan dalam tugas dan amanah mereka. Ini 5 contoh yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dan kita juga bisa mendatangkan contoh-contoh yang lain. Silahkan. Karena perintah untuk ihsan, perintah untuk memperbaiki tata cara, ini berlaku untuk semua hal. Maka tidak heran kalau An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini sebagai Arba'in Nawawiyah, memasukkannya dalam Arba'in Nawawiyah. Karena memang ini penting, ini mencakup semua aspek kehidupan kita. Hadisnya cuma 3 baris, tapi medan penerapannya, medan prakteknya ada dalam semua sendi kehidupan kita. Kita bisa ambil contoh misalnya, kegiatan dakwah. Kegiatan dakwah tidak boleh sembarangan. Tidak boleh kita urus secara seenaknya sendiri. Tapi kita dituntut untuk ihsan, itqan, ya, profesional dalam mengurus dakwah itu. Gak boleh sembarangan kita mengurusnya. Jangan mentang-mentang saya sudah korbankan waktu saya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyisihkan sebagian waktu saya untuk dakwah ini, maka terserah saya. Tidak boleh. Kalau kita sudah masuk dalam medan dakwah, kita diamanati untuk mengurus sebuah yayasan dakwah, sebuah lembaga dakwah, kita punya kewajiban untuk ihsan dalam mengurus yayasan tersebut. Itu ada di pundak kita dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ditugasi menjadi pengajar di sebuah sekolah atau di sebuah pesantren, dia juga harus ihsan. Dia harus memperbaiki caranya mengajar. Dia harus ihsan dalam menjalankan disiplin di sekolah. Menepati waktu, persiapan dalam mengajar, memberikan yang terbaik untuk murid-murid, tidak korupsi waktu, dan lain sebagainya. Juga kita-kita yang bekerja di sebuah perusahaan atau di pabrik, tidak lepas dari kewajiban ini pula. Harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita di pabrik tersebut atau di perusahaan tersebut. Karena ihsan diwajibkan dalam segala sesuatu. Juga para mahasiswa, para siswa, para santri, mereka juga punya kewajiban ihsan dengan cara mereka sendiri. Maksudnya sesuai dengan bidang mereka sendiri. Mereka harus hadir kuliah, harus hadir mendatangi halaqah-halaqah ilmu jika memang itu diwajibkan.
rajin belajar, menyiapkan diri untuk ujian. Tidak boleh sembarangan dan asal-asalan dalam menjalankan semua tugas ini. Jadi sebenarnya Rasulullah SAW ingin kita ini profesional dalam segala hal. Nabi Muhammad SAW ingin kita baik dalam segala sesuatu kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Dan kalau seandainya umat Islam menjalankan perintah hadis ini, maka insya Allah umat Islam akan menjadi umat yang maju dan disegani, sebagaimana mereka pernah jaya dahulu dan disegani oleh semua umat manusia. Karena ini adalah ajaran Islam. Kita diperintahkan untuk ihsan dalam segala sesuatu, dan senada dengan ini juga adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani yang dihukumi sahih oleh Al-Albani rahimahumullah. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala cinta kalau seorang di antara kalian melakukan suatu amalan, kemudian dia itqan, ya, dia menekuni amalan tersebut. Dia profesional dalam amalan tersebut. Dia ihsan dalam profesi itu. Ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya mengharap cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Yang penting itu bukan kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting adalah apakah Allah cinta pada kita apa tidak. Itu yang harus kita kejar. Dan di antara sebab cinta Allah adalah kalau kita menjalankan setiap urusan kita, setiap tugas kita, setiap aspek kehidupan kita dengan ihsan atau itqan, profesional. Kita lakukan dengan cara terbaik. Insya Allah dengan begitu umat Islam akan menjadi umat yang maju dan disegani oleh bangsa-bangsa yang lain dan umat-umat yang lain. Jadi setelah mendengarkan penjelasan hadis yang agung ini, kita bisa paham kenapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjadikan hadis ini sebagai hadis pokok dalam agama kita. Karena hadis ini medan prakteknya, ya, ruang prakteknya, ranah penerapannya, itu ada di semua aspek kehidupan kita. Dan yang disebutkan di hadis ini hanyalah 2 contoh saja. Dan dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, kewajiban untuk ihsan dalam segala sesuatu. Ihsan di sini artinya adalah melakukan perkara-perkara kita dengan cara terbaik. Bisa juga kita bahasakan dengan bahasa modern sebagai profesionalisme. Ini diperintahkan oleh Islam. Kemudian yang kedua, ihsan atau itqan atau profesional ini berbeda-beda dari satu bidang ke bidang yang lain. Kita bisa bertanya kepada ahlinya. Kita bisa melihat aturan main dalam setiap bidang itu, untuk kemudian mengamalkannya dan menjadikan itu sebagai medan ihtisab kita. Kita harus ihtisab di situ. Allah memerintahkan kita untuk profesional dalam bidang itu. Dan ini mencakup segala sesuatu dan caranya berbeda dari satu bidang ke bidang yang lain. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menyebutkan 2 contoh, yaitu membunuh dengan cara terbaik dan menyembelih dengan cara terbaik. Yang keempat, membunuh dengan cara terbaik adalah dengan menggunakan alat yang paling cepat membunuh orang tanpa ada penyiksaan terhadap orang itu. Ini yang dimaksud dengan ihsan dalam membunuh. Yang kelima, cara ihsan dalam menyembelih binatang adalah dengan menajamkan pisau yang akan kita pakai untuk menyembelih dan juga mengistirahatkan binatang sembelihan kita baik sebelum disembelih maupun setelah disembelih. Ini adalah 5 pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang agung ini. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik untuk kemudian mengamalkannya dan menjadi orang-orang yang ihsan, itqan, dan profesional dalam semua bidang yang kita tangani. Sehingga akhirnya kita bisa memberikan sumbangsih untuk agama ini dan punya kontribusi untuk mengangkat Islam menjadi agama yang dihormati oleh semua orang,
menjadikan umat Islam sebagai umat yang maju dan disegani oleh umat-umat yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu taala a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua di kesempatan ini berkaitan dengan hadis yang ke-17 dari kitab Arba'in An-Nawawi berkaitan dengan menyayangi hewan. Nah, ikhwat Islam azakumullah, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Abasid, dari Sulawesi Barat. Pak Basid di Sulawesi Barat ya? Iya. Silakan Pak. Minta maaf Ustaz, ini agak keluar dari tema. Ya, masalah zakat. Zakat. Iya, itu apakah uang deposito atau tabungan di bank wajib dikeluarkan zakatnya? Baik. Ya, berapa persen itu Ustaz kalau diuangkan? Kemudian apakah uang itu bisa dijadikan sebagai sembako dan itu yang dibagi kepada yang berhak? Baik. Itu saja Bapak pertanyaannya. Iya. Ya, artinya ini uangnya ini diberikan sembako, Pak, bukan dibagi uang tapi berupa beras ya, dan baik. Ya. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz, Bapak. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, Bapak penanya di Sulawesi Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uang yang kita miliki, baik uang cash yang ada di rumah, kita tabung di tabungan-tabungan model zaman dahulu ya, di celengan, maupun yang ada di bank ya, kita simpan di bank dalam bentuk tabungan ataupun deposito, maka itu adalah harta kita. Kita yang memiliki harta itu. Dan kita juga bisa mengambil harta itu. Maka harta itu adalah harta yang wajib untuk dizakati dan termasuk dalam zakatun naqdain, zakat uang. Kalau pada zaman dahulu ada dinar dan dirham, maka di zaman kita mengenal ada rupiah, ada ringgit, ada dolar, ada rial, ada pound sterling dan lain sebagainya. Itu semuanya termasuk uang, maka itu wajib untuk dizakati. Dan ini yang dikenal sebagai zakat mal oleh sebagian orang. Ya, dan zakat mal itu atau zakatun naqdain ini yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Jadi semua uang yang kita miliki, baik yang ada di rekening dalam bentuk tabungan atau deposito maupun yang ada di rumah, ya, termasuk juga barang perniagaan yang sudah dinilaikan. Ya, ini kalau semua uang ini sudah mencapai nisab, ya, saat ini mungkin sekitar 80 juta nisabnya, ya. Kemudian sudah kita miliki selama 1 tahun, ya, tidak pernah kurang dari nisab selama 1 tahun, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat harta tersebut. Jadi katakanlah misalnya ya, total uang yang kita miliki adalah 1 miliar misalnya. 1 miliar, kita sudah miliki uang 1 miliar ini selama setahun dan tidak pernah berkurang dari nisab. Kalau hanya berkurang ke angka 900 juta, 500 juta, nggak ada masalah, karena nisabnya sekitar 80 juta. Jadi, setelah setahun kita miliki, maka kita wajib untuk mengeluarkannya. Dan zakat itu kita keluarkan dari jenis barang tersebut atau jenis hartanya. Artinya zakat tanaman kita keluarkan berupa tanaman. Beras berupa beras, jagung berupa jagung, emas berupa emas. Demikian juga zakat uang seharusnya berupa uang. Maka kita memberikan kepada orang-orang yang berhak, yang 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah, ya, kita bisa memberikan kepada mereka atau salah satu dari mereka, ya, dalam bentuk uang. Jadi kalau 1 miliar tadi yang
2,5%-nya adalah berarti 25 juta. Itu yang menjadi kewajiban kita. Kita berikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang punya utang, atau kepada orang-orang yang putus ya, musafir yang tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena kekurangan bekal. Kita berikan kepada mereka, ya kita bagikan, tidak harus 25 juta kepada satu orang, tapi bisa kita pecah. Dan bentuknya pada dasarnya adalah uang karena harta kita berupa uang. Dan kita tidak keluar dari pokok ini, tidak boleh membagi atau menyerahkan zakat kita kepada fakir miskin dan yang semacamnya dalam bentuk sembako, kecuali untuk maslahat yang jelas. Untuk maslahat yang jelas. Misalnya khawatir diselewengkan dan lain sebagainya, ya. Itu kondisi yang membuat sebagian ulama membolehkan untuk mengeluarkan zakat dengan bentuk lain selain jenis harta itu. Adapun kalau tidak ada kekhawatiran seperti itu, maka pada dasarnya ya kita harus memberikan zakat itu dari jenis hartanya. Artinya kalau kita zakat uang berarti kita wujudkan dalam bentuk uang. Dan itu yang lebih hati-hati insyaallah. Ya Allahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Basit yang berada di Sulawesi Barat. Nah, ikhwat Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Mulyono di Medan. Ya, silakan Pak Mul. Untuk takbir Ustaz di Hari Raya Idul Fitri ini sampai berapa hari Ustaz? Takbir yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, yang takbir itu. Iya. Nah, kemudian untuk Hari Raya Idul Adha juga berapa hari? Itu aja Ustaz. Baik. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, untuk takbir di hari Idul Fitri, sunnahnya adalah sampai sholat id. Jadi begitu sholat id selesai, maka kita tidak disunahkan untuk takbir secara khusus lagi. Ya, zikir itu tentunya baik di segala kondisi ya, tapi takbir khusus untuk Idul Fitri itu waktunya selesai dengan dimulainya sholat id. Adapun permulaannya sebagian ulama berpendapat kita bertakbir mulai saat berangkat menuju sholat id, dan sebagian lagi berpendapat dari malam, dari sejak tenggelamnya matahari di malam Idul Fitri kita dianjurkan dan disunahkan untuk bertakbir ya. Itu permulaannya. Adapun waktunya selesai saat kita memulai sholat id. Sedangkan untuk sholat Idul Adha, untuk hari raya Idul Adha, maka kita disunahkan untuk memulai takbir kita dari sejak waktu asar tanggal 9 Dzulhijjah sampai waktu asar tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, jadi ini waktunya agak panjang. Waktunya agak panjang sampai batasannya adalah sampai sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi dari sore hari tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah yang merupakan akhir hari tasyrik. Dan ada dua macam takbir untuk sholat Idul Adha. Yang pertama adalah takbir mutlak ya, takbir yang tanpa ikatan. Maksudnya takbir yang bisa kita lakukan kapan saja. Kapan kita ingat Allah kita bertakbir. Saat kita sedang santai, saat kita sedang berjalan, saat kita sedang nyetir mobil dan lain sebagainya, kita disunahkan untuk berbanyak takbir pada hari-hari itu. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu takbir muqayyad, takbir yang terikat. Maksudnya terikat dengan waktu-waktu sholat, yaitu bertakbir setelah selesai salam dari sholat fardu selama hari-hari itu ya. Itu adalah takbir muqayyad dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Setiap selesai sholat kita bertakbir dahulu beberapa saat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sampai akhir. Terus demikian sampai waktu sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu hari tasyrik yang terakhir. Nah, itu bedanya antara sholat
antara hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha dari sisi takbir, di mana takbir untuk salat Idul Adha waktunya lebih panjang. Demikian wallahu a'lam. Nam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Mulyono yang berada di Medan, Sumatera Utara. Dan kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau kita menyembelih kambing betina dan ternyata setelah disembelih ada janin anak kambing yang masih berukuran kecil, apakah kita berdosa Ustaz? Dan bagaimana status janin tersebut? Apakah halal ataukah haram untuk dimakan? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Iya, kalau ternyata di dalam janin kambing dewasa ada, kalau ternyata di dalam rahim atau di dalam perut binatang yang kita sembelih ada janinnya, ya, maka tidak masalah, ya, tidak masalah. Hal tersebut bukan sesuatu kemungkaran, ya. Baik kita tahu maupun tidak tahu. Dan hukum janin tersebut adalah janin tersebut boleh untuk kita makan. Karena nas langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya penyembelihan ibu atau induk adalah penyembelihan untuk janinnya. Ini hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau kita sudah menyembelih induknya, maka penyembelihan itu sekaligus menjadi penyembelihan untuk si janin, ya. Jadi kalau kemudian si janin ditemukan dalam keadaan meninggal, biasanya seperti itu, maka kita cukup langsung memakannya, langsung mengolahnya, kemudian kita bisa masak dan kemudian menikmatinya tanpa harus disembelih lagi, ya. Adapun kalau seandainya janin tersebut masih hidup, maka ini butuh penyembelihan tersendiri. Adapun kalau janinnya mati setelah disembelih induknya, maka kita mencukupkan diri dengan penyembelihan induknya saja, karena hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa hukumnya seorang wanita menyembelih kambing, ayam, ataupun bebek? Apakah hal ini dibolehkan dalam syariat? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Saya tidak mengetahui ada larangan bagi para wanita untuk menyembelih, ya. Jadi kalau mereka sudah terbiasa dengan hal seperti itu, maka tidak ada masalah, ya. Dan perlu diketahui bahwasanya menyembelih adalah salah satu ibadah yang sangat agung. Jadi menyembelih itu bukan hanya kegiatan, ya, asik-asikan, kita akan menikmati daging, kita akan berpesta, tidak seperti itu. Menyembelih adalah sebuah ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dilakukan oleh pria dan wanita semuanya. Kita bisa mencapai ridha Allah dengan ibadah ini. Dan pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam hukum, ya, kecuali jika ada dalil yang menjelaskannya. Kalau ada dalil baru kita katakan ada perbedaan. Adapun kalau tidak ada dalilnya, maka kita katakan hukum antara pria dengan wanita sama, ya. Jadi tidak masalah mereka menyembelih, ya. Namun kalau dikhawatirkan, ya, ada wanita yang kadang-kadang sensitif, ya, hati mereka lemah, ya, dan ini tidak semuanya tentunya, ya. Kalau dikhawatirkan terjadi fitnah, maka baru dia dilarang. Adapun kalau sudah terbiasa atau dia memiliki jiwa yang kuat, maka tidak masalah dia menyembelih binatang, karena pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pria dengan wanita dan tidak ada larangan khusus bagi wanita untuk menyembelih binatang ternak atau ayam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah boleh memukul kepala ikan lele yang masih hidup dengan batu? Karena kalau langsung disembelih sulit Ustadz, karena ikan lele selalu bergerak-gerak dan licin dipegang. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukron. Iya, tadi sudah kami jelaskan bahwasanya ihsan atau itqan dalam segala sesuatu itu berbeda dari satu bidang ke bidang yang lain.
Tentunya untuk lele tidak harus disembelih tentunya. Lele itu kalau dia menjadi bangkai maka dia halal untuk dimakan. Jadi lele tidak perlu untuk disembelih. Jadi sekarang pertanyaan adalah bagaimana cara kita mematikan lele. Nah, kalau memang para ahli, ya, orang-orang yang spesialis dalam bidang perlelean ya, atau ternak lele mengatakan bahwasanya cara terbaik untuk membunuh lele adalah dengan dipukul kepalanya, maka itulah yang terbaik. Jadi ini penting, ini sebuah prinsip Islam ya, kita kembalikan segala ilmu kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, kepada para ulama. Jika kalian tidak mengetahui. Ya, para ulama dalam bidang perlelean adalah ya para peternak lele atau penjual lele di pasar. Mereka yang mengetahui cara terbaik untuk mematikan lele atau ikan yang lain. Ya, kalau memang harus dipukul, dan ini yang saya lihat memang seperti itu. Mereka bisa pukul dengan besi atau dengan batu, ya, untuk kemudian lelenya mati setelah itu dan bisa diolah untuk dikonsumsi. Jika demikian maka itulah cara terbaik, maka berarti itulah ihsan dalam mematikan ikan atau ikan lele. Ya. Jadi sekali lagi, setiap perkara itu berbeda. Ihsan atau memperbaiki tata cara itu berbeda dari satu bidang ke bidang yang lain dan dikembalikan kepada para ahlinya masing-masing. Demikian, Allahu a'lam. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang disampaikan, dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan ini. Mungkin sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustadz. Ya, sebagai penutup dari hadis Abu Ya'la Shaddad bin Aus Al-Khazraji Al-Ansari ini kita bisa mempelajari lagi satu prinsip agama kita, yaitu bahwasanya kita diperintahkan untuk berbuat baik, memperbaiki tata cara, itqan, dan profesional dalam setiap urusan kita. Maka hendaknya kita mawas diri dan menjadikan hadis ini sebagai tazkir, sebagai pengingat bahwasanya kita harus baik-baik, kita harus mencari cara terbaik, kita harus profesional dalam setiap urusan kita, dan insyaallah dengan begitu kita bisa mencapai ridha Allah dan cintanya sebagaimana telah kita bahas tadi. Demikian, wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.